Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya salam dari saya. Saya akan menjelaskan tentang video yang saya kirim mengenai konsep yang dapat dipahami oleh anak usia dini yang ditampilkan di video saya. Konsep tersebut antara lain yang pertama adalah bilangan. Salah satu konsep matematika yang paling penting dipelajari anak usia dini adalah pengembangan kepekaan bilangan. Peka terhadap bilangan berarti tidak hanya mampu berhitung. Kepekaan bilangan mencakup pengembangan rasa, kuantitas, dan pemahaman kesesuaian satu lawan satu, menghitung menjadi landasan bagi pekerjaan dini anak dengan bilangan-bilangan. Yang kedua, aljabar. Pengenalan aljabar dimulai dengan memilah, menggolongkan, membandingkan, dan menyusun benda-benda menurut bentuk, jumlah, dan sifat-sifat lain, mengenal, menggambarkan, dan memperluas pola. Hal tersebut memberi sumbangan kepada pemahaman anak-anak tentang penggolongan. Ketiga, penggolongan klasifikasi. Penggolongan merupakan salah satu proses penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Supaya anak mampu menggolongkan atau memilih benda-benda, mereka harus mengembangkan pengertian tentang saling memiliki kesamaan, keserupaan, kesamaan, dan perbedaan. Keempat, membandingkan. Membandingkan merupakan proses di mana anak membangun suatu hubungan antara dua benda berdasarkan atribut tertentu. Anak usia dini sering membuat perbedaan, terutama bila perbandingan itu melibatkan mereka secara pribadi. Kelima, menyusun atau menata. Menyusun melibatkan perbandingan benda-benda yang lebih banyak, menempatkan benda-benda dalam satu urutan. Kegiatan menyusun dapat dilakukan dalam ataupun di luar kelas. Misalnya, menyusun buku yang diatur dari yang paling tebal, mengatur barisan dari anak yang paling tinggi atau pendek, dan lain-lain. Keenam, pola-pola. Mengidentifikasi dan menciptakan pola dihubungkan dengan penggolongan dan penyortiran. Anak mulai melihat atribut-atribut yang sama dan berbeda pada gambar dan benda-benda. Anak-anak senang membuat pola di lingkungan mereka. Ketujuh, geometri. Membangun konsep geometri pada anak dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk, menyelidiki bangunan, dan memisahkan gambar-gambar biasa seperti segi empat, lingkaran, segitiga, belajar konsep letak seperti di bawah, di atas, kanan, kiri, meletakkan dasar awal, dan memahami geometri. Kedelapan, pengukuran. Ketika anak mempunyai kemampuan mendapatkan pengalaman-pengalaman langsung untuk mengukur, menimbang, dan membandingkan ukuran benda-benda, mereka belajar konsep pengukuran. Melalui pengalaman ini, anak mengembangkan sebuah dasar kuat dalam konsep-konsep pengukuran. Kesembilan, analisis dan probabilitas. Percobaan dengan ukuran, penggolongan, dan penyortiran merupakan dasar untuk memahami probabilitas dan analisis data. Ini berarti anak mengemukakan pertanyaan, mengumpulkan informasi tentang dirinya dan lingkungan mereka, dan menyampaikan informasi ini secara hidup. Pengenalan matematika untuk anak usia dini tidak dapat diajarkan secara langsung, harus melalui tahapan yang melalui benda konkret yang divisualisasikan ke dalam bahasa simbolik. Bahasa simbolik ini merupakan penggunaan benda-benda.
konkret dan pembiasaan penggunaan matematika agar anak dapat memahami dan memaknai matematika. Kemudian anak akan mudah memahami dan dapat berpikir secara rasional. Menurut Slamet Suyanto, pengenalan matematika secara umum untuk anak usia dini meliputi memilih, membandingkan, dan mengurutkan. Misalnya memilih kubus yang pendek diteruskan yang lebih panjang sehingga membentuk urutan dari yang paling kecil ke yang paling pendek. Klasifikasi yaitu pengelompokan benda-benda ke dalam beberapa kelompok untuk matematika berdasarkan ukuran dan bentuknya. Selanjutnya menghitung, menghubungkan antara benda dengan konsep bilangan dimulai dari 1. Jika sudah mahir, anak dapat menghitung kelipatannya. Selanjutnya angka, yaitu simbol dari kuantitas. Anak bisa menghubungkan antara kebanyakan benda dengan mengubahkan simbol, yaitu angka. Pengukuran, yaitu anak dapat mengukur ukuran suatu benda dengan berbagai cara, dimulai dari ukuran non-standar menuju ukuran standar. Geometri, mengenal bentuk luas, volume, dan area. Selanjutnya membuat grafik, misalnya guru membagi kartu merah, hijau, kuning untuk anak yang suka apel, mangga, dan pisang, lalu menyuruh anak-anak menempelkannya seperti yang ada dalam video tersebut. Pola, membentuk pola, misalnya guru memberi angka 1, 3, 6, lalu anak melanjutkan dengan pola tertentu, bisa 1, 3, 6, atau dibalik 6, 3, 1. Problem solving, kemampuan memecahkan persoalan sederhana yang mengibaratkan bilangan dan operasi bilangan. Dari kesemuanya itu, tujuan pembelajaran matematika pada anak tidak sekedar hanya belajar berhitung, tetapi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Yang terpenting adalah aspek kognitif. Di samping itu, matematika juga berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan. Tujuan pembelajaran matematika mempunyai arti bahwa dalam belajar matematika, selain anak dapat belajar berhitung, anak usia dini mampu memahami bahasa matematis dan penggunaannya untuk berpikir secara rasional. Dari pemaparan saya tersebut dapat disimpulkan bahwa anak usia dini sangat peka terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungan. Rasa keingintahuannya yang tinggi akan tersalurkan apabila mendapat stimulasi, rangsangan, dorongan, atau motivasi yang sesuai dengan tugas perkembangannya. Melalui pembelajaran matematika, anak dapat mengetahui konsep sederhana dalam memecahkan masalah sehari-hari, dapat berpikir secara rasional dan logis, dan manfaat tersebut bisa memperkenalkan matematika pada anak usia dini, dapat membantu anak belajar matematik secara alami melalui aktivitas yang diperolehnya dari pengetahuan ketika anak sedang bermain. Konsep yang ada dalam pikirannya bisa mengenalkan berbagai macam bentuk geometri pada anak usia dini dapat dilakukan dengan cara bermain. Bisa sambil mengamati, anak akan belajar benda yang satu mempunyai bentuk yang sama dengan benda lainnya, seperti ketika mengamati bentuk buku mempunyai bentuk yang sama dengan segi 4 atau persegi. Dan dalam belajar matematika, anak dikenalkan pada 5 tahap belajar, khususnya dalam rangka belajar geometri, diantaranya tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, tahap akurasi, dan melibatkan aspek kognitif, aspek-aspek intelektual atau berpikir yang terdiri pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memadukan, penilaian. Dan dalam tahap penilaian, anak mempunyai gagasan tertentu dalam mempertimbangkan dan menilai keputusan benar, salah, baik, buruk. Terdapat 2 kriteria pembenaran yang akan digunakan, yaitu pembenaran berdasarkan kriteria internal dan pembenaran berdasarkan kriteria eksternal.
Dalam mengenal kemampuan dasar matematika pada anak usia dini, dalam mengenal konsep bilangan, menghitung batas tertentu, dan mengenal berbagai macam pola, anak usia dini memiliki kemampuan matematika dan pengetahuan tentang alam sekitar yang dikenalnya melalui pengetahuan alam sekitar. Nah, kemampuan anak dalam mengenal bentuk geometri dilakukan secara bertahap. Anak usia dini berada pada fase praoperasional. Kemampuan berpikirnya adalah berpikir secara simbolis. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan anak untuk dapat membayangkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Pembelajaran melalui kegiatan bermain untuk mengenal bentuk geometri dapat membantu anak untuk memahami, menggambarkan, dan mendeskripsikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Di dalam pembelajaran geometri terdapat pembelajaran mengenai konsep dasar bangun datar, seperti bangun datar yang meliputi segitiga, segi empat, dan lingkaran, dan konsep bangun ruang yang meliputi kerucut, kubus, balok, tabung, dan lain-lain. Geometri selalu berkaitan erat dengan matematika dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dari pemaparan saya dapat disimpulkan bahwa dalam belajar matematika, setiap anak selalu dikaitkan dengan pengalaman kehidupannya sehari-hari. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu istilah yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan memberikan pelayanan yang baik agar anak dapat belajar. Belajar pada anak usia dini dikemas dengan cara belajar sambil bermain. Aspek kemampuan anak dalam mengenal bentuk geometri dimulai dari anak mengetahui bentuk-bentuk geometri dan namanya yang meliputi kemampuan mengucapkan bentuk geometri dan memberi nama bentuk geometri, memahami bentuk-bentuk geometri yang meliputi kemampuan memberikan contoh bentuk suatu benda yang sama dengan bentuk geometri dan kemampuan mendeskripsikan masing-masing bentuk geometri dan menerapkan bentuk geometri dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi kemampuan menggambar bentuk geometri, menyusun beberapa bentuk geometri menjadi suatu benda dan bercerita mengenai benda yang dibuatnya dari beberapa susunan bentuk geometri. Dan faktor yang mempengaruhi kemampuan mengenal bentuk geometri pada anak usia dini yang berada pada fase praoperasional yang diwarnai oleh perkembangan kemampuan berpikir secara simbolis dikembangkan melalui pengenalan anak terhadap kemampuan spasialnya, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan bentuk benda dan tempat di mana benda tersebut berada, dan kemampuan berpikirnya adalah berpikir secara simbolis. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan anak untuk membayangkan benda-benda yang di sekitarnya. Pembelajaran melalui kegiatan bermain untuk mengenal bentuk geometri dapat membantu anak untuk memahami, menggambarkan, dan mendeskripsikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Selain itu dipengaruhi oleh kemampuan berpikir intuitif, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu seperti menggambar atau menyusun sesuatu. Keterkaitan faktor yang mempengaruhi kemampuan mengenal bentuk geometri tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak usia dini. Kemampuan berpikir secara simbolis dan kemampuan spasial dipengaruhi oleh faktor heriditas, keturunan, faktor lingkungan, psikososial, faktor asupan gizi, dan faktor pembentukan. Ini sesuai dengan pendapat Yulia. Dari pemaparan saya dapat disimpulkan bahwa faktor mempengaruhi kemampuan mengenal bentuk geometri pada anak usia dini adalah cara berpikir simbolis, intuitif, kemampuan spasialnya untuk dapat mengetahui, memahami, dan menerapkan konsep bentuk geometri dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dilakukan teknik dalam mengajar yang digunakan dalam menerapkan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bermain dan belajar tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terkait, saling melengkapi. Bermain membuat anak senang, sedangkan belajar melalui bermain, anak dapat menguasai materi yang lebih menantang. Beberapa karakteristik cara belajar anak usia dini yaitu meliputi anak belajar melalui bermain
Anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya, anak belajar secara alamiah, belajar anak harus menyeluruh, bermakna dan menarik. Bermain adalah salah satu cara anak yang mempunyai ciri simbolik, bermakna, aktif, menyenangkan, dan sukarela. Anak belajar mengkonstruksi pengetahuan dengan berinteraksi melalui objek yang ada di sekitarnya. Prinsip bermain adalah anak harus mengedepankan belajar, bahwa bermain untuk belajar bukan bermain untuk mainan itu sendiri. Strategi pemilihan jenis permainan yang digunakan pada anak usia dini harus sesuai dengan perkembangan anak. Pemilihan ini sesuai dengan perkembangan anak perlu dilakukan agar pesan edukatif dalam permainan dapat ditangkap anak dengan mudah dan menyenangkan. Apabila permainan ini tidak sesuai, maka terjadilah proses bermain hanya untuk mainan itu sendiri. Hal ini akan berdampak buruk pada pembentukan karakter dan kecerdasan anak. Namun, apabila permainan itu selaras dengan perkembangan anak, akan mengembangkan konsep aspek kecerdasan tertentu. Mengenal bentuk geometri pada anak dapat dilakukan dengan permainan. Melalui permainan tersebut, anak akan mudah belajar melalui dari mengidentifikasi bentuknya, menyelidiki masing-masing bentuknya, dan mengenal bentuk geometri. Dari pemaparan tersebut, bahwa dalam strategi pembelajaran mengenalkan bentuk geometri pada anak usia dini, kegiatannya dikemas dalam bermain. Melalui kegiatan bermain, anak akan mengetahui, memahami, dan mengenal konsep bentuk geometri. Kemampuan dasar dalam mengenal bentuk geometri ini dapat dikembangkan melalui pengenalan anak pada kemampuan spasialnya, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan bentuk benda aslinya. Pemberian rangsangan dan stimulus yang tepat pada proses pembelajaran anak usia dini akan memberikan dampak positif, yaitu dapat mencerdaskan anak. Selain itu, kondisi pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan akan berpotensi besar dalam membentuk karakter anak menjadi seorang pembelajar yang aktif. Dari kegiatan belajar melalui bermain, hasil belajar anak dapat meningkat. Karena anak belajar matematika, khususnya dalam mengenal bentuk geometri, anak akan dapat memahaminya apabila dibantu dengan manipulasi objek-objek suatu benda yang konkret. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.